Hai, selamat datang kembali di channel 2050. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas karakter superhero dari Marvel Universe yang merupakan kembaran dari karakter Superman-nya DC Universe. Karakter yang satu ini bernama Hyperion. Mungkin banyak dari kalian yang akan berkata bahwa karakter Marvel yang mirip atau sama dengan Superman adalah Sentry. Tapi percayalah bahwa sebenarnya karakter Marvel yang menyerupai Superman adalah Hyperion. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Hyperion merupakan makhluk eternal yang berasal dari universe yang berbeda daripada universe Avengers yang kita ketahui pada saat ini. Di universe tersebut, planet asal tempat kelahiran Hyperion mengalami kehancuran akibat perang berkepanjangan dengan spesies makhluk super yang berjuluk The Grandmaster. Ketika itu, sebelum planetnya benar-benar hancur, Hyperion berhasil diselamatkan oleh kedua orang tuanya dan dikirim ke planet Bumi dengan pesawat tanpa awak. Di Bumi, kemudian ia ditemukan oleh seorang manusia yang bernama Father. Father kemudian mengangkat Hyperion menjadi anaknya sendiri dan memberinya nama Marcus Milton. Father lalu mengajari Marcus dengan berbagai hal tentang kehidupan, seperti jalan hidup yang harus ia tempuh, ketegasan, dan hal-hal lainnya. Akibat dari ajaran ayah angkatnya itulah, Marcus tumbuh menjadi seorang pria yang kaku dan kurang rasa prihatin terhadap sesama. Walaupun banyak menolong orang sebagai superhero, namun nyatanya Marcus tak segan-segan untuk membunuh para kriminal yang mengancam kedamaian di bumi. Suatu ketika diceritakan bahwa universe tempat Hyperion berada akan mengalami tabrakan dengan universe lainnya. Ketika itu, Hyperion dan pahlawan lainnya membentuk suatu kelompok yang bernama Squadron Supreme yang bertugas untuk menyelamatkan kedua universe tersebut dari kehancuran. Segala cara telah mereka lakukan, namun tak ada satupun yang berhasil. Kedua universe tersebut semakin mendekat, hingga akhirnya Hyperion dengan segala kekuatan yang dimilikinya mencoba untuk menahan kedua universe tersebut. Ia ketika itu mampu untuk menahan kedua universe tersebut untuk beberapa saat, hingga kekuatan kedua universe tersebut membuatnya pingsan, dan kedua universe tersebut tetap mengalami tabrakan dan hancur tak bersisa. Pada saat itu, yang selamat dari kecelakaan dahsyat dua universe tersebut hanyalah Hyperion seorang. Ia untuk beberapa saat melayang dalam ketiadaan dengan keadaan tak sadarkan diri. Namun tiba-tiba sebuah portal terbuka di hadapannya, dan dari portal tersebut muncullah sebuah alat yang menyerupai tangan. Alat tersebut kemudian meraih Hyperion dan membawanya masuk ke dalam portal yang ia ciptakan. Ternyata diketahui kemudian bahwa alat yang membawa Hyperion tadi adalah alat ciptaan dari organisasi AIM yang berasal dari universe utama atau universe tempat Avengers yang kita ketahui sekarang berada. Ia kemudian dikurung dalam penjara khusus untuk waktu yang lama. Penjara tersebut dibuat khusus oleh AIM untuk melemahkan Hyperion, dengan cara tidak membiarkan sedikit pun cahaya matahari yang merupakan sumber kekuatan Hyperion mengenai dirinya. Hal tersebut dilakukan AIM agar mereka dapat menjadikan Hyperion sebagai bahan percobaan mereka. Namun, rencana AIM tersebut berhasil digagalkan oleh Avengers. Hyperion yang ketika itu tak sadarkan diri berhasil diselamatkan oleh tim Avengers dan dibawa ke markas mereka. Sebagai balas budi kepada Avengers, Hyperion berjanji akan menolong Avengers ketika mereka membutuhkannya. Saat bersama Avengers, Hyperion pun menjalin persahabatan dengan superhero lainnya. Salah satunya adalah Thor. Pada saat itulah sifat dan perilaku Hyperion mulai berubah. Ia yang dulu merupakan pria kaku yang tak segan-segan membunuh musuhnya, sekarang berubah menjadi pria yang bijaksana. Ia menyadari bahwa tak semua masalah dapat diselesaikan dengan kekerasan. Ada beberapa masalah yang malah dapat diselesaikan dengan kasih sayang.
Bertahun-tahun ia menolong para Avengers dalam menyelesaikan misi mereka. Hingga pada suatu ketika ia memutuskan untuk keluar dari Avengers dan bergabung dengan tim pahlawan super lain yang jangkauan perlindungannya lebih luas dari Avengers. Tim tersebut bernama Squadron Supreme. Berbeda dengan Squadron Supreme yang dahulu merupakan timnya di universe asalnya. Squadron Supreme yang satu ini adalah pasukan superhero khusus yang memiliki anggota dari berbagai planet yang berbeda, menjadikan mereka salah satu pasukan penjaga perdamaian di Universe 616. Saat bersama Squadron Supreme, Hyperion dapat menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Ia diketahui berhasil menyelamatkan beberapa planet dari kehancuran. Ia yang dahulu seorang anti-hero yang tak segan-segan untuk membunuh setiap musuhnya, kini berubah menjadi seorang pahlawan super yang memiliki jiwa yang baik dan bijaksana. Baiklah, setelah mengetahui tentang asal-usul karakter yang satu ini, sekarang kita akan membahas kekuatan dan seberapa tangguh karakter Superman-nya Marvel Universe ini. Langsung saja kita lanjutkan pembahasannya. Yang paling penting yang perlu kalian ketahui adalah bahwa Hyperion memiliki semua kekuatan yang dimiliki superhero lain pada umumnya, seperti superhuman strength, speed, agility, dan durability. Namun, bukan itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang akan kita bahas kali ini adalah seberapa kuatkah kekuatan yang dimiliki oleh karakter Marvel yang satu ini. Hal pertama yang akan kita bahas adalah seberapa tangguh durability atau ketahanan tubuh yang dimiliki oleh Hyperion. Ada beberapa kasus yang dapat menjelaskan tentang kekuatan Hyperion yang satu ini. Di antaranya adalah ia mampu bertahan dari ledakan dua universe yang berbeda, seperti yang kita bahas pada awal tadi. Yang mana pada kejadian tersebut diketahui bahwa hanya Hyperion lah yang berhasil selamat. Ini membuktikan bahwa ledakan dengan skala kosmik sekalipun tak mampu untuk membunuhnya. Lalu kejadian selanjutnya yang dapat menjadi bukti tentang seberapa tangguh durability yang dimiliki Hyperion adalah pada saat Hyperion harus melawan seorang penjahat yang bernama The Mauler. Ketika itu, The Mauler menembak Hyperion dengan senjata canggih yang bernama The Blast Cannon, yang merupakan senjata super yang dapat mencairkan apa saja, termasuk batu ataupun granit sekalipun. Namun, sayangnya senjata super tersebut tak dapat melukai ataupun menggores tubuh Hyperion. Padahal terlihat jelas bahwa Hyperion terkena langsung dari serangan senjata tersebut. Selain terkena Blast Cannon, Hyperion juga menerima serangan lainnya dari The Mauler. Melihat bahwa senjata Blast Cannon-nya tak dapat menghentikan Hyperion, The Mauler pun mengeluarkan senjata canggih lainnya yang bernama Armor Piercing Missile. Senjata ini diketahui mampu merusak armor jenis apapun. Jadi jelas bahwa senjata ini bukanlah senjata biasa. Namun, tetap saja senjata berpower super itu tak mampu melukai Hyperion. Pertempuran yang dialami oleh The Mauler dan Hyperion ini dapat kalian lihat di event Secret War dari Marvel Comics. Lalu selanjutnya, pertempuran yang juga mampu menjadi bukti tentang kekuatan Hyperion adalah ketika Hyperion harus melawan The High Evolutionary. Ketika itu, Hyperion mampu mengalahkan The High Evolutionary dengan mudah, tanpa cedera sedikit pun. Yang perlu kalian ketahui adalah bahwa The High Evolutionary memiliki kekuatan super tertentu, seperti Matter Creation, Matter Manipulation, serta Energy Manipulation. Jadi, untuk mampu mengalahkan serta menerima serangan dari makhluk seperti ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian kejadian selanjutnya adalah ketika Hyperion harus membantu Thor. Ketika Thor harus melawan makhluk buatan yang bernama Terminus. Untuk kalian yang belum tahu, Terminus merupakan makhluk super yang mampu bertahan dari serangan sekelas kosmik sekalipun. Makhluk ini diciptakan oleh ras yang hampir punah yang bernama Terminex untuk membalaskan dendam mereka kepada makhluk Celestials yang merupakan salah satu ras dewa yang dimiliki oleh Marvel Universe. Pada saat itu, Thor hampir saja mengalami kekalahan, hingga ia terpaksa harus mengeluarkan kekuatan terbesarnya untuk menghancurkan Terminus. Thor pun akhirnya mengeluarkan seluruh kekuatannya sembari berkata, "Father, give me a storm that would tear the sky, and give me a lightning that would burn the world."
Lalu, ia pun mengeluarkan serangan supernya tersebut untuk menghancurkan Terminus. Namun, sebelum petir dari Thor tersebut menyentuh Terminus, Hyperion telah terlebih dahulu menghancurkan Terminus dengan satu serangannya. Ia bahkan dapat dengan mudah merusak armor Terminus yang dibuat spesial untuk melawan makhluk celestial. Di sini membuktikan selain ia memiliki durability yang luar biasa, ia juga memiliki kecepatan yang bahkan dapat mengalahkan kecepatan dari petir super miliknya Thor. Sekarang kita akan beralih untuk membahas tentang kekuatan superhuman strength yang dimiliki oleh Hyperion. Pertama adalah tentang kejadian yang awal tadi sempat kami sebutkan, yaitu kejadian di mana universe tempat asal Hyperion harus bertabrakan dengan universe lainnya. Diceritakan di sana bahwa Hyperion mampu menahan kedua universe tersebut selama beberapa menit dengan tangan kosong sebelum akhirnya ia pingsan kehabisan tenaga. Bisa kalian bayangkan seseorang menahan dua universe, bukan planet ataupun galaksi, tapi dua universe yang hendak bertabrakan selama beberapa menit dengan tangan kosong. Menurut kami, ini merupakan kekuatan yang sangat-sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Hyperion. Lalu selanjutnya adalah kejadian yang kami anggap juga sangat luar biasa. Adalah bahwa pernah suatu ketika Hook mengamuk karena pikirannya sedang dikendalikan oleh penjahat dan berusaha menyerang Hyperion dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Dan yang Hyperion lakukan hanya memberi Hook satu pukulan yang sangat keras, yang bahkan dapat membuat Hook berubah kembali menjadi Bruce Banner. Ini benar-benar luar biasa. Secara teori, pukulan Hyperion mampu menghilangkan amarah Hook serta membuatnya kembali ke wujud semula. Sedikit tak masuk akal, tapi ini luar biasa. Kemudian diceritakan juga, pernah suatu ketika, Hyperion mengangkat seluruh wilayah kerajaan Atlantis ke langit, lalu menghempaskannya kembali ke bumi. Yang mana tentu saja membuat seluruh kerajaan Atlantis tersebut menjadi hancur berantakan. Lalu kekuatan Hyperion selanjutnya adalah ia memiliki penglihatan super, serta mampu mengeluarkan cahaya atomik dari matanya. Kekuatan Hyperion yang satu ini membuatnya dapat membaca DNA seseorang bahkan dari luar angkasa sekalipun. Selain itu, ia juga dapat mengidentifikasi mayat yang berasal dari universe lain. Kemampuan lainnya dari penglihatan super Hyperion adalah tak hanya mampu melihat atom, tapi penglihatan supernya juga mampu untuk melihat inti yang mengorbit pada elektron. Dengan seluruh kekuatan yang dimiliki Hyperion ini, wajar saja jika banyak dari penggemar Marvel yang menyebut Hyperion sebagai salah satu karakter terkuat yang dimiliki Marvel Universe. Baiklah, sekian dulu pembahasan dari kami tentang karakter yang satu ini. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian ingin melihat bagaimana jadinya jika karakter Hyperion ini harus melawan Superman dari DC Universe? Menurut kalian, siapakah yang akan menjadi pemenang? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk meng-like video ini. Lalu mensubscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tak ketinggalan video baru dari 2050. Sekian dari kami. Dan sampai jumpa di lain waktu. Bye.